Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Astuti dengan NIM A321249095. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil resume saya mengenai materi integrasi nasional. Materi ini berasal dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Bapak Dr. Hasdin SPD MPD, di mana ada beberapa hal yang telah saya rangkum dari materi diskusi tadi. Yang pertama itu ada pengertian integrasi nasional. Jadi, pengertian integrasi nasional adalah proses sosial, interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan. Integrasi sosial secara antropologi adalah penyatuan berbagai unsur-unsur kebudayaan di dalam masyarakat untuk mensejahterakan dan terjadinya keserasian di dalam masyarakat. Lalu yang kedua itu ada hakikat integrasi nasional. Hakikat integrasi nasional adalah proses penyatuan bangsa yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional bertujuan untuk mengurangi perbedaan dan meningkatkan kesamaan antar berbagai kelompok di masyarakat. Lalu ada syarat terbentuknya integrasi nasional. Nah, ada beberapa syarat, diantaranya ada perlakuan dan persamaan hak bagi semua rakyat dan setiap warga negara. Lalu yang kedua ada jumlah keadilan bagi semua dan setiap warga negara. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Lalu selanjutnya itu ada faktor integrasi nasional. Ada dua faktor integrasi nasional, diantaranya itu ada pendorong integrasi nasional dan penghambat integrasi nasional. Nah, untuk pendorong integrasi nasional itu adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. Lalu yang kedua itu adanya ideologi nasional. Lalu yang ketiga itu adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk bersatu. Dan yang terakhir itu adanya ancaman dari luar. Lalu dalam hal ini adanya ancaman dari luar ini tuh dapat menguatkan solidaritas antar satu sama lain atau antar kelompok-kelompok di dalam negara tersebut. Lalu selanjutnya itu ada penghambat integrasi nasional. Nah, yang pertama itu ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua itu kurangnya toleransi antar sesama golongan. Lalu yang ketiga itu kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Dan yang terakhir itu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Dalam hal ini kita bisa memberikan contoh Papua. Lalu selanjutnya itu adanya ancaman integrasi nasional. Nah, ancaman integrasi nasional ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Ancaman militer ini berisi tentang dalam negeri. Nah, di dalam negeri ini ada berisi tentang separatisme, lalu kudeta. Nah, yang kedua itu ada ancaman luar negeri. Ancaman luar negeri ini tuh berisi tentang agresi, revansi, dan aneksasi. Lalu ancaman non militer. Nah, ancaman non militer ini yang pertama adanya ideologi transnasional. Lalu yang kedua itu perang dagang, dan yang ketiga itu ilobaksasi, dan yang terakhir itu cyberware. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang menjadi topik diskusi pada pemaparan materi siang tadi. Di antaranya itu yang dapat saya rangkum yaitu seiring dengan perkembangan globalisasi, tantangan nasional semakin kompleks. Nah,
Pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan media sosial sebagai alat pemersatu bangsa, bukan sebagai alat pemicu pemecahan? Nah, jawabannya itu ada beberapa peran yang bisa dilakukan media sosial, diantaranya ada peningkatan literasi digital, edukasi masyarakat untuk mampu memilah informasi, mengidentifikasi hoaks, dan memahami konteks pesan secara kritis. Lalu selanjutnya itu ada promosi nilai pemersatuan dan keberagaman, di mana kita dapat menyebarkan konten-konten yang mengedepankan toleransi, solidaritas, dan yang terakhir itu identitas nasional, sehingga perbedaan justru menjadi keberagaman. Lalu pertanyaan kedua itu mengenai bagaimana cara menanamkan rasa cinta tanah air di tengah meningkatnya polarisasi politik yang justru memecah belah bangsa. Nah, di antaranya itu ada pendidikan nilai kebangsaan. Jawabannya itu pendidikan nilai kebangsaan mengajarkan nilai-nilai persatuan sejak dini. Lalu yang kedua itu dialog inklusif, mendorong diskusi antar kelompok untuk mengurangi perbedaan. Contoh itu adalah diskusi antara pihak-pihak tokoh-tokoh agama, yaitu 6 agama yang ada di Indonesia itu bisa melakukan diskusi agar dapat menyatukan perbedaan yang ada menjadi sebuah persamaan. Lalu selanjutnya itu ada pemanfaatan media. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan kisah persatuan dan keberagaman. Sebenarnya jawaban yang terakhir ini hampir sama dengan jawaban untuk pertanyaan sebelumnya, namun saya jelaskan kembali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.